Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada hari ini pada kegiatan webinar cyberbullying pada acara pagi ini. Sebelumnya mohon maaf atas kendala yang sudah tadi sedang dialami. Oke, sebelum itu selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana teman-teman yang lain? Baik, Kak. Alhamdulillah. Kita langsung ke materi aja ya. Sebelumnya kita sampaikan ke moderator terlebih dahulu. Kepada moderator dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk Desvita bersama kami selaku Master of Ceremony pada hari ini. Iya, kabaran sama dia. Sebelum masuk ke materi, di sini aku mau membacakan dulu CV dari pemateri kami kita hari ini. Pemateri kali ini namanya Reza Andika. Beliau lahir di Cianjur tanggal 11 September tahun 2002. Beliau aktif di beberapa organisasi seperti koordinator seksi bidang olahraga di SMA Negeri 1 Pangalengan. Beliau sekarang sebagai anggota Hiposis di Kabupaten Bandung, Ketua Karang Taruna periode 2018 sampai dengan 2020, dan juga pernah jadi relawan BNPB Kecamatan Cianjur. Terima kasih kepada pemateri kita hari ini. Silakan. Ya, terima kasih buat MC dan juga moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membagikan materi tentang cyberbullying. Nah, teman-teman tahu nggak sih cyberbullying ini apa gitu? Mana itu ya. Nah, kita lihat ya, cyberbullying ini adalah suatu tindakan yang sangat merugikan dan memilukan bagi seseorang. Di Indonesia sendiri, kasus cyberbullying ini semakin meningkat di era digital. Cyberbullying dapat terjadi di berbagai media sosial, teman-teman, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Kita lihat dari data di sini, ini adalah data dari KPI, dari rentang waktu 2016 sampai 2020. Kita bisa melihat sendiri data ini semakin naik gitu. Terutama di tahun 2018 yang mencapai puncaknya, yaitu tahun yang mencapai kasus 679 kasus yang terdata di KPI. Nah, ketika di 2020 pun teman-teman, bahwa kita sendiri tahu ya, 2020 ini bisa dibilang pandemi gitu. Jadi kasus cyberbullying ini terus meningkat, teman-teman, meskipun dalam pandemi. Oke, kita next ya. Nah, banyak orang yang menganggap bahwa cyberbullying ini adalah sesuatu yang memilukan, yang tidak terlalu serius bagi masyarakat. Namun kenyataannya, teman-teman, hal ini dapat menyebabkan trauma, bahkan mengakibatkan depresi pada korban. Jadi jangan menganggap bahwa cyberbullying ini adalah hal yang biasa aja gitu. Banyak orang atau masyarakat menganggap gitu, cyberbullying mah heureuy gitu kan, cuma sekedar bercandaan doang gitu, nggak usah dibawa ke hati. Tapi teman-teman, gak semua kayak gitu, teman-teman. Bercanda pun harus ada batasnya, teman-teman. Gak bisa itu menjadi sebuah tameng gitu untuk kita menormalisasi sebuah cyberbullying ini. Cyberbullying ini bukanlah bercandaan, teman-teman, tapi ada sesuatu yang serius, karena bisa mengakibatkan hal yang fatal seperti misalkan bunuh diri, depresi yang berlebihan, bahkan menurunnya prestasi dari orang tersebut gitu. Nah, untuk mengatasi ini penting bagi kita semua untuk memahami dampak yang ditimbulkan oleh cyberbullying. Jadi kita semua, gak hanya saya teman-teman, tapi saya juga berharap teman-teman semua bisa merangkul banyak orang gitu tentang seberapa penting dan seberapa bahayanya cyberbullying ini gitu. Dan juga saya berharap juga kepada teman-teman tidak melakukan tindakan cyberbullying kepada siapapun itu, mau itu pada orang tua, remaja, anak-anak gitu. Dan juga kalau misalkan teman-teman melihat ada sebuah kasus cyberbullying, coba untuk diatasi gitu teman-teman sendiri gitu kan. Kalau bisa teman-teman jangan ikut campur. Teman-teman rangkul aja ya orang yang dibully itu, supaya dia tidak semakin depresi gitu akibat dari
cyberbullying ini gitu. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama berkomitmen untuk tidak melakukan cyberbullying dan membantu mencegahnya agar Indonesia menjadi tempat yang aman dan ramah di dunia maya. Karena seperti yang kita tahu teman-teman, menurut data dari Microsoft tahun 2020 bahwa Indonesia tercatat sebagai negara yang paling toksik di dunia. Nomor 1 loh teman-teman. Jadi ayo teman-teman, semua kita jaga dunia maya kita agar aman dan ramah kepada orang lain, mau itu di Indonesia ataupun di luar negeri, untuk orang luar negeri juga. Jangan biarkan siapapun menjadi korban cyberbullying, mau itu anak-anak, orang tua, bahkan orang dewasa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih kepada pemateri kali ini. Ini ada. Ada materi yang disampaikan oleh Reza tadi. Ada yang mau bertanya tentang materi yang disampaikan oleh Reza tadi? Ada. Boleh? Boleh? Halo Kak, nama aku Mila Putri. Mau bertanya, bagaimana sih cara mengatasi cyberbullying? Apa? Ulang. Maaf, boleh diulang lagi pertanyaannya? Nama saya Mila Putri. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi cyberbullying? Oke, itu pertanyaan yang bagus dari ya, teman-teman. Nah, bagaimana sih cara mengatasi cyberbullying ini gitu? Yang pertama, berpikir sebelum berkomentar dapat mencegah cyberbullying. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman ada di sosial media, entah itu Facebook, Twitter, Instagram gitu, teman-teman sebisa mungkin kalau mau berkomentar itu harus dipikir-pikir dulu teman-teman. Karena apa ya, segala tindakan kita di sosial media itu bisa merugikan loh teman-teman. Kalau kita nggak bisa berpikir, kita bisa apa ya, kita berkomentar seenak jidat gitu teman-teman. Karena selain menjadi apa ya, menjadi bullying untuk orang yang tujuh teman-teman, kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut bahwa perusahaan itu kalau misalkan teman-teman ketahuan melakukan tindak cyberbullying, teman-teman bisa saja tidak apa ya, sulit mendapatkan pekerjaan teman-teman. Jadi saya apa ya, menyampaikan ke teman-teman untuk selalu berpikir dalam berkomentar di sosial media, entah itu TikTok, Facebook maupun Instagram gitu teman-teman. Nah, yang kedua, jangan terlalu sering posting. Gimana, ini agak sulit sih sebenarnya teman-teman, tapi kalau misalkan teman-teman bisa berprofesi sebagai influencer ataupun public figure lah sebutnya, emang sih kita penting gitu apa ya, untuk posting itu di sosial media sebagai brand gitu, tapi apa ya, kita harus ada waktunya gitu teman-teman. Nanti mungkin next time kalau kita ketemu lagi, mungkin ada yang kita sebut sebagai waktu golden time gitu buat kita posting di sosial media. Terus yang kedua, batasi komentar yang tidak penting. Ini penting teman-teman, buat kalau teman-teman misalkan nggak kuat mental teman-teman untuk menghadapi cyberbullying ini gitu. Terus yang ketiga, batasi penggunaan media sosial. Ya, saya mengerti teman-teman. Misalkan ada teman-teman yang apa ya, berprofesi sebagai influencer ataupun public figure lah sebutnya. Tapi tetap teman-teman, kita nggak apa ya, kita hidup nggak selamanya di sosial media teman-teman. Sosial media pun juga kita ada batasnya teman-teman. Walaupun kita kerja di sosial media, pasti kita misalnya butuh istirahat gitu teman-teman dari media sosial tersebut gitu. Dan juga jangan apa ya, kalau bisa kalau ngelihat komentar tuh jangan abaikan aja gitu, hiraukan. Jangan terlalu dipikirkan omongan-omongan dari netizen kayak gitu. Terus yang keempat, jangan mudah terpancing. Nah, seperti yang saya sebutkan, sebisa mungkin kalau teman-teman mendapatkan komentar negatif, abaikan, jangan terlalu dibawa pikiran gitu teman-teman. Dan juga jangan terpancing dengan komentar netizen. Biasanya kalau kita makin terpancing, itu makin menyulut amarah yang akan terjadi gitu teman-teman. Itu aja sih, dapat mengerti ya?
Iya Kak, makasih. Siap. Oke, terima kasih yang udah bertanya ya, kawan-kawan. Barangkali teman-teman ada yang mau menambah pertanyaan lagi seputar materi hari ini? Oke, ada yang mau bertanya? Boleh, silakan. Pertanyaan saya bagaimana cara melaporkan orang yang sering membuli di komentar di sosial media. Baik, bertanya. Oke, terima kasih untuk Haikal pertanyaannya yang luar biasa ya. Pertanyaannya nanti bakal dijawab sama pemateri kita hari ini ya. Silakan Reza. Tadi pertanyaannya bagaimana caranya sih kita melaporkan kasus cyberbullying ini? Di sini ada beberapa lapor yang bisa teman-teman lakukan, seperti misalkan melakukan layanan Sapa 129 yang dapat diakses melalui hotline 021 129 atau layanan WhatsApp 081 11129 129 ataupun bisa ke layanan telepon sobat anak yaitu di Kemensos yang dapat diakses dengan menghubungi 15 00 771. Dapat mengerti? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Oke, tadi ada lagi ya yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya. Oke, ini saudara Lenti ya. Boleh? Ajukan pertanyaannya, Ibu. Teman-teman. Kan kalau misalkan kita secara media sosialnya kan nggak mungkin ya. Terus kira-kira kita secara psikologis bisa membantu mereka. Kedengaran? Oke, makasih kembali Ibu pertanyaannya. Boleh diulang lagi Bu pertanyaannya? Tadi nggak kedengaran soalnya. Psikologinya supaya nggak dapet itu kayak gimana gitu? Secara psikologis biar mereka nggak dibully itu gimana? Boleh
Sejawab yang bisa saya jawab aja ya, sepengetahuan saya selama belajar tentang cyberbullying ini, bagaimana sih cara kita membantu secara psikologis gitu untuk korban bullying ini gitu. Yang pertama kita harus menemukan sumber masalahnya dulu. Jadi ya Ibu, kita harus tahu sumber masalah ini, bullying ini dari mana gitu. Misalkan kalau dari media sosial, apa sih yang membuat dia dibully itu gitu. Terus kenapa dia harus dibully gitu. Terus yang kedua mungkin meningkatkan rasa percaya diri ke si korban gitu. Jadi kita harus misalkan kita sebagai rekan orang yang dibully itu, kita harus meningkatkan rasa percaya dirinya dia gitu. Supaya dia tuh nggak semakin ngedown ke bawah gitu, nggak semakin depresi gitu. Karena kalau misalkan si korban bully ini nggak dapat rasa percaya diri, ini akan berakibat fatal untuk si korbannya gitu, bisa melakukan tindak yang berbahaya gitu. Jadi sebagai teman ataupun rekan lah ya, jadi kita harus bisa merangkul dia agar dia kembali menjadi percaya diri gitu. Terus yang ketiga menyarankan untuk berani bertindak. Nah, mungkin kalau misalkan si orang yang kena bullying ini biasanya kalau udah kena mental gitu, dia gak bakalan apa ya, takut gitu, takut untuk melakukan tindakan, karena dia berpikiran bahwa kalau saya udah kena bully gitu kan, saya takut gitu, takut dibully lagi gitu, takut bersalah gitu, merasa bersalah. Jadi kita harus sebagai temannya gitu kan, harus bisa merangkul agar dia berani untuk mengambil tindakan. Nah, terus yang keempat, mungkin ini agak penting, mungkin ini penting ya, yaitu keluar dari lingkungan yang toksik. Nah, ketika kita tahu sumber masalahnya gitu, teman-teman, kalau misalkan masalahnya berakal dari lingkungan tersebut, maka kita harus tahu apakah lingkungan ini toksik atau enggak. Kalau misalkan lingkungan ini toksik, kita harus bisa membuat si korbannya ini keluar dari lingkungan toksik ini, atau sebisa mungkin menjauh gitu, agar si korbannya ini nggak semakin parah gitu, intinya bisa menemukan rasa nyaman untuk si korban. Nah, selanjutnya menemukan lingkungan yang baru. Nah, setelah keluar kita juga harus menemukan solusi lagi gitu. Setelah menyarankan dia untuk keluar dari lingkungan toksik itu, dengan cara menemukan lingkungan yang baru yang pas untuk dia. Jadi agar si korban ini bisa merasa nyaman gitu di lingkungan baru ini, dan merasa ya melupakan masalah tentang tentang bullying yang dialami di sosial media. Terus, nah ini yang paling penting sih teman, kalau misalkan si korbannya ini udah parah gitu, kalau misalkan si korbannya ini udah parah, sebisa mungkin hubungi psikolog. Jangan ragu teman-teman. Karena sebagaimana saya kan bukan orang psikolog ya, maksudnya walaupun saya belajar tentang cyberbullying, kalau misalkan dalam lebih jauh gitu kan, kalau cyberbullying ini lebih parah, itu dimemerlukan psikolog gitu. Dan ada kok layanan psikolog gratis gitu untuk si korban. Jadi si korbannya itu bisa sedikit terbantu lah teman-teman, bukan menyembuhkan, tapi sedikit bisa mengurangi rasa takut dari korban. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Iya Kak, makasih Kak. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Pertanyaannya luar biasa banget ya teman-teman. Apakah ada yang mau bertanya lagi seputar bully? Mungkin nggak ada ya. Untuk tadi yang sudah bertanya, nanti kita akan dihubungi ya lewat absensi yang udah kalian tulis di Google Formulir. Nanti kita hubungi nomor yang udah kalian cantum di situ ya teman-teman. Sepertinya saya kembalikan ke MC. Terima kasih ya Bapak Reza yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa dan bermanfaat. Semoga materi yang diberikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Siap, sama-sama.
Terima kasih kepada moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Webinar kali ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir kepada webinar kali ini. Dan untuk tadi yang sudah bertanya, boleh kontak nomor HP yang ada di link tersebut ya. Terima kasih semuanya. Kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.